Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kita kembali hadir dalam mata kuliah kajian hadis pendidikan. Dalam pekan ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kurikulum atau materi pendidikan Islam dalam perspektif hadis. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan. Pengislam, suara saya jelas ya. Dalam perspektif hilang suaranya. Suaranya hilang. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam definisi kurikulum tersebut terdapat 3 unsur, rencana dan pengaturan isi, rencana dan pengaturan bahan, serta rencana dan pengaturan cara. Ketiga-tiganya digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata manhaj, yang berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah merupakan pedoman guru atau sekolah yang tidak hanya berupa mata pelajaran atau kegiatan-kegiatan belajar siswa saja, tetapi segala hal yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi anak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Kedua, dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum yang baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam adalah bersifat integrate dan komprehensif, serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber yang utama dalam penyusunannya, karena keduanya sumber yang Suaranya. Islam berisi Apa ini suaranya? Kresek-kresek. Mungkin bisa dibantu dengan pendamping teman satu kelompoknya, maaf. Oh maaf, jaringan saya jelek. Oke, saya lanjut aja. Orangnya cakep kok, Dik. Jaringannya aja yang agak jelek. Iya, makasih Ustadz pujiannya. Iya. Oke, lanjut. Bagaimana hadis yang menyatakan akhbarna Abu Muhammad bin Faros bimakkatin anandu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Amruna bin Salim an Talha bin Abdullah aqli anil Husaini bin Ali qala man ulida lahu mauludun fa azana fi aznihil yumna wa qama fi aznahu yusra rafa'at anhu amma sobahat sallallahu.
Dengan pembekalan modal modal iman dan takwa seperti yang dimaksud, maka diharapkan anak tumbuh dan berkembang menjadi anak yang taat beribadah, terlebih mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kualitas manusia dalam pandangan Allah semata-mata ditentukan oleh ketakwaannya. Dan ketakwaannya itu merupakan nilai tertinggi dalam tataran norma agama Islam. Kedua, perintah membaca. Kerangka dasar yang berikutnya adalah perintah membaca. Ayat-ayat Allah berdasarkan wahyu, ayat-ayat Allah yang ada pada diri manusia, dan ketiga, ayat Allah yang terdapat di alam semesta di luar diri manusia. Dalam Al-Quran Surah Al-Alaq, apabila ditinjau dari segi kurikulum pendidikan Islam, firman Allah tersebut merupakan pedoman atau bahan pokok pendidikan yang mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbika dzi khalaq. Membaca selain melibatkan perasaan, pengucapan, pemikiran, daya cipta, juga sekaligus menjadi bahan pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum yang pertama harus diterapkan sebagai langkah awal adalah membaca, menulis, berhitung, bahasa, dan sajak-sajak yang mengandung akhlak. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Ayu Widyaningrum, dengannya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Aini. Sebagaimana Al-Syaibani mengatakan bahwa dasar-dasar umum yang menjadi landasan kurikulum pendidikan Islam, yang pertama, dasar agama. Kurikulum diharapkan dapat menolong siswa untuk membina iman yang kuat, teguh terhadap ajaran agama, berakhlak mulia, dan melengkapinya dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Yang kedua, dasar falsafah. Pendidikan Islam harus berdasarkan wahyu Tuhan dan tuntutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta warisan para ulama. Yang ketiga, dasar psikologis. Kurikulum tersebut harus sejalan dengan ciri perkembangan siswa, tahap kematangan dan semua segi perkembangannya. Kemudian yang terakhir, dasar sosial. Kurikulum diharapkan turut serta dalam proses pemasyarakatan terhadap siswa, penyesuaian mereka dengan lingkungannya, pengetahuan dan kemahiran mereka dalam membina umat dan bangsanya. Selanjutnya, materi atau kurikulum pendidikan Islam sesuai perspektif hadis. Menurut Al-Abrashi, bahwa dalam membuat atau merumuskan kurikulum atau materi pendidikan Islam harus mempertimbangkan 5 prinsip. Yang pertama, mata pelajaran ditujukan untuk mendidik rohani atau hati manusia. Artinya materi itu berhubungan dengan kesadaran keruhanan yang mampu diterjemahkan dalam setiap gerak dan langkah manusia. Manusia adalah makhluk yang senantiasa melibatkan sandaran kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ta'lamul ilma litabahu bihi ulama'a wala litamaru bihi safaha awala wala takhairu bihi majalisa faman fa'ala dalika fannarun nar, yang artinya janganlah kamu mempelajari suatu ilmu dengan maksud untuk berbangga-bangga dengan ulama atau untuk melayani orang-orang bodoh, bukan pula untuk berkuasa dalam persidangan, tetapi pelajarilah demi keridhaan Allah dan untuk akhirat. Ilmu keagamaan yang terpenting adalah Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, dan ketuhanan. Namun ilmu agama tidak menjadi halangan untuk belajar pula ilmu-ilmu lain, seperti berhitung, ilmu ukur, aljabar, dan lainnya. Yang kedua, mata pelajaran yang diberikan berisi tentang tuntunan cara hidup. Pelajaran ini mencakup ilmu fikih, akhlak, dan ilmu yang menuntut manusia untuk meraih kehidupan yang unggul dalam segala dimensinya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis berikut, yang artinya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan seorang yang keji dan bukan pula bersikap keji. Beliau bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian yang ketiga, mata pelajaran yang disampaikan hendaknya
mengandung ilmiah, yaitu sesuatu ilmu yang mendorong rasa ingin tahu manusia terhadap segala sesuatu yang perlu diketahui. Misalnya ilmu-ilmu mantik atau logika, ilmu hitung, ilmu kedokteran, dan ilmu yang dibutuhkan untuk mencari karunia Allah melalui cara-cara yang mulia dan penuh perhitungan. Sebagaimana hadis berikut ini, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Abu Sufyan dari Abdul Malik dan Amr bin Huraisin dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah SAW, cendawan itu sejenis mana dan airnya dapat mengobati mata. Di antara maksud hadis ini adalah cendawan itu termasuk anugerah Allah yang airnya dapat mengobati sakit mata. Cendawan dalam bahasa Arab disebut kam'ah, yaitu benjolan jamur akar yang tumbuh di bawah tanah melalui simbiosis dengan akar tumbuhan tertentu. Kemudian yang keempat, mata pelajaran yang diberikan harus bermanfaat secara praktis bagi kehidupan. Intinya bahwa materi mengajarkan suatu pengalaman, keterampilan, serta cara pandang hidup yang luas. Pendidikan Islam juga menaruh perhatian pada ilmu teknik, praktis, dan latihan-latihan kejuruan dan pertukangan. Perhatiannya tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu dan kajian-kajian teoritis yang diperoleh melalui pengajaran dan kajian teoritis pada cara-cara dan sumber-sumber tertulis yang banyak menggunakan pemikiran abstrak. Pendidikan Islam tetap mementingkan ilmu-ilmu praktis di mana pelajaran menggunakan akal, tangan, dan jari-jari. Kemudian yang kelima, mata pelajaran yang disampaikan harus membingkai terhadap materi lainnya. Jadi ilmu yang dipelajari berguna untuk ilmu lainnya, seperti mempelajari ilmu bahasa dan sastra Arab, karena keduanya dapat membantu untuk memahami tafsir Al-Quran, hadis, dan fikih. Sebagaimana hadis berikut yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, cintailah bahasa Arab karena 3 hal, yaitu karena sesungguhnya aku berbahasa Arab dan Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa Arab adalah ahli surga adalah bahasa Arab. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka materi kurikulum pendidikan agama Islam yang dilaksanakan pada dasarnya adalah ajaran pokok Islam yang meliputi masalah akidah atau keimanan, syariah atau keislaman, dan akhlak atau ihsan. 3 ajaran pokok kemudian dijabarkan dalam bentuk rukun Islam, rukun iman, Islam, dan ihsan. Dari ketiganya lahirlah ilmu tajwid, fikih, ilmu akhlak. Namun menurut hemat penulis, pendidikan agama Islam semacam itu belum sepenuhnya mampu menjadikan peserta didik memiliki keunggulan yang utuh dan integratif dalam dirinya, sebab Islam perlu dijabarkan lebih luas, seluas jagat raya ini. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Pendidikan adalah upaya manusia untuk memanusiakan manusia. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya, disebabkan memiliki kemampuan berbahasa dan akal pikiran, sehingga manusia mampu mengembangkan dirinya sebagai manusia yang berbudaya. Kurikulum adalah proses pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena dalam kurikulum memiliki bagian-bagian penting sebagai penunjang yang dapat mendukung operasinya dengan baik. Bagian-bagian ini disebut komponen. Dan komponen-komponen tersebut saling berkaitan, berinteraksi satu sama lain dalam mencapai tujuan. Dalam komponen kurikulum pendidikan Islam haruslah bersifat fungsional dan yang tujuannya mengeluarkan dan membentuk manusia muslim yang kenal agama dan Tuhannya, berakhlak mulia sebagaimana dalam Al-Quran, tetapi juga mengeluarkan manusia mengenal kehidupan, sanggup menikmati kehidupan yang mulia dalam masyarakat bebas dan mulia, sanggup memberi dan membina masyarakat itu dan mendorong mengembangkan kehidupan melalui pekerjaan tertentu yang dikuasainya. Dalam penyusunannya, kurikulum pendidikan Islam haruslah memperhatikan dasar-dasar yang menjadi kekuatan utama dalam mempengaruhi dan membentuk materi, susunan serta organisasi kurikulum yang sesuai dengan tujuan akhir pendidikan Islam.
Demikian presentasi dari kami. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Mungkin ada tambahan dari dosen pengampar atau teman-teman lainnya. Terima kasih. Oke, silakan teman-teman. Catatan dari saya, makalahnya kalau ada hadis sebaiknya diharokati, jadi nggak salah baca, ya. Takutnya kalau salah baca nanti ini salah arti. Kalau salah arti nanti salah hati juga, ya. Itu yang harus dipahami. Nah, terus yang kedua ini berkaitan dengan hadis adzan yang disebutkan tadi tentang akhirnya umusibyan, ya. Itu salah satu penafsiran dari pakar hadis siapa ya yang mengarang kitab tentang khusus anak-anak, itu disebutkan kalau ketika lahir bayi laki-laki itu diadzankan di telinga kanan dan diikomatkan di telinga kiri. Nah, itu kemudian dikiaskan untuk orang yang meninggal. Tapi orang yang meninggal itu tidak ada perintahnya dari Rasul, ya. Tapi kias dari hadis tersebut. Yang kedua, kalau yang lahir itu bayi wanita, ya, bayi wanita, maka yang dianjurkan syariatnya itu diikomatkan di telinga kiri, diikomatkan di telinga kanan dan telinga kiri, ya. Jadi syariat adzan itu untuk laki-laki, maka yang boleh adzan itu laki-laki. Kalau yang adzan wanita itu dikhawatirkan masjidnya nggak muat, gitu loh. Coba aja Mbak Putri gitu, habis malam pengantin ke masjid adzan, wah langsung semua datang gitu. Jangan-jangan Presiden Jokowi juga dekat Monas sana langsung datang gitu bersama staf kepresidenannya gitu loh. Kenapa? Yang adzan menarik suaranya gitu loh. Makanya nanti ya coba itu mungkin beberapa tahun lagi kali gitu. Kalau ada gerakan yang menyimpang itu ngangkat muadzin tapi yang suaranya merdu gitu loh, kayak Mbak Putri ini ya gitu. Demikian pula khotib gitu loh. Kalau khotibnya perempuan gitu loh, menarik gitu loh. Makanya kalau ada tontonan itu kan penyanyi atau biduannya kan cewek banyak kan. Kalau cowok sih ya biasa-biasa aja. Tapi kalau cewek yang nonton banyak gitu loh. Bintang iklan itu juga cewek gitu loh. Makanya di situ peran. Saya lupa Ibnul Jauziyah. Itu siapa nama lengkapnya? Qayyim apa? Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu mengarang satu buku khusus tentang analisa syariat pendidikan anak. Itu beliau menulis beberapa hadis, salah satunya hadis tentang adzan. Nah, dalam analisanya itu beliau menyampaikan bahwa syariat adzan untuk itu diperuntukkan untuk anak laki-laki, tapi tidak untuk anak perempuan. Kalau anak perempuan yang lebih masyhur, lebih kuat itu diadzankan diikomatkan di telinga kanan dan diikomatkan di telinga kiri. Nah, ini yang juga dipahami oleh beberapa guru hadis saya. Makanya ketika anak saya pertama dan kedua lahir perempuan, ya saya ikomatkan di telinga kanan dan kiri. Tapi ketika laki-laki, ya diadzankan di telinga kanan dan diikomatkan di telinga kiri. Itu salah satunya. Kemudian prinsip-prinsip penerapan kurikulum seperti tadi, artinya dalam segala aspek, termasuk pengajian ya. Pengajian itu harus memuat prinsip kurikulum yang 5 tadi, termasuk kesinambungan ya. Kesinambungan itu artinya seperti khutbah Jumat, itu dulu langsung dipegang oleh satu orang, Rasul ya. Jadi materi yang beliau sampaikan antara Jumat ini dengan Jumat besok itu berkesinambungan atau bersambung. Efeknya pemahaman umat dan masyarakat itu utuh. Sekarang itu tidak bisa diterapkan. Kalau misalnya Koh Gunadi gitu, yang jadi ustadz di situ terus, yang tiap Jumat jamaahnya nggak mau protes itu mesti. Gitu. Nah, kalau dulu enggak, ketika masih zaman Rasul, zaman Abu Bakar, yang menyampaikan khutbah Jumat di masjid itu, ya masjid kenegaraan itu hanya satu orang, gitu loh.
demikian pula di masjid wilayah-wilayah lain. Akibatnya pemahaman umat itu dari satu Jumat ke Jumat lainnya itu selalu bertambah. Misalnya sekarang tentang bab wudhu, dikupas tuntas tentang wudhu. Besok tentang sholat, sholatnya juga dikupas tuntas. Selanjutnya tentang wirid, wirid juga dikupas tuntas. Ya, di sini menimbulkan pemahaman utuh. Kenapa sekarang banyak terjadi perpecahan dan permusuhan? Karena pemahaman umat itu belum utuh, kemudian sudah ditopang dengan pemahaman-pemahaman lainnya. Nah, makanya di sini silahkan cek di internet, itu ada agak sadis kalau diterapkan di Indonesia. Jadi kurikulum khotbah itu ditetapkan oleh negara. Tidak boleh menyimpang, teksnya itu sudah ditetapkan oleh negara. Seluruh khotib itu wajib menyampaikan pada khotbah Jumat. Demikian pula orang yang tidak hadir pada khotbah Jumat itu bisa mengakses atau menerima pesan tersebut. Misalnya suaminya yang khotbah, istrinya kan di rumah. Nah, istrinya itu nanti bisa dibawakan berupa teks atau berupa video atau berupa apa yang bisa di-share, dinikmati. Karena kewajiban suami itu menyampaikan materi yang diajarkan oleh khotib ketika dia mendapatkan pelajaran penting untuk disampaikan kepada istrinya. Karena istrinya nggak ikut Jumatan. Kalau ikut Jumatan ya nggak muat tadi, apalagi kalau jadi khotib gitu loh ya. Itu kira-kira. Jadi tambahannya mungkin nanti bisa didiskusikan lebih tentang hadis-hadis yang sudah dicantumkan, lumayan menarik ya, tinggal dikasih syakal aja, takutnya salah baca. Nah, kalau salah baca salah arti, kalau salah arti salah maksud, kalau salah maksud ya itu salah mengartikan, mempersepsikan. Kalau orangnya senyum gitu loh, salah diartikan ya bahaya kan gitu loh. Marah juga gitu loh. Oke, silakan teman-teman, kembalikan lagi ke Mbak Zahra ya, Zahratun Nisa sama Mbak Ayu ya, silakan. Zahratul ini. Ya teman-teman, dibuka untuk 2 penanya dulu. Sebelum buka puasa. Iya. Mau bertanya dong ini. Oh iya, silahkan Kak Sirai. Di sini kan terjadi di Indonesia ini banyak fenomena nikah muda. Pada orang yang nikah muda itu banyak beberapa yang belum punya ilmu, terutama ilmu dalam pernikahan. Sehingga terjadi mudah sekali perceraian. Tetapi ada juga yang sampai memiliki anak. Tapi anak itu tidak peduli dengan agama, padahal ilmu agama adalah fondasi anak. Yang apabila kalau sudah dewasa akan menjadi benteng, yang akan menjadi benteng bagi kita gitu ya. Bagaimana menyadarkan orang tua tersebut, karena mereka pun tidak terlalu dekat dengan agama. Jelas gak? Halo? Jelas, Kak. Jelas ya? Jelas yang. Ya, makasih. Oke, ada yang lain? Iya, jelas Kak, jelas. Iya, iya. Ya, satu aja nih. Mungkin Ustadz mau menjawab pertanyaan Kak. Enak banget dijawab Ustadz gitu loh. Kalau di Madrid tidak apa-apa ya Putri ya. Mas Chandra itu biasa gitu, dia kayaknya mau jawab gitu. Iya, silahkan Akhi Chandra. Aduh, pertanyaannya berat kan. Kalau pertanyaan pernikahan kan saya belum nikah, takut salah jawabnya gitu. Ya nggak salah, pertanyaan tentang kematian yang jawab belum mati juga nggak salah kok. Oh iya, benar. Mungkin saya coba jawab sebisanya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan Siti Rahayu, gimana kita menyadarkan orang tuanya ya? Iya. Sebenarnya kalau
pernikahan muda itu ya ada sisi positifnya juga, tapi ada negatifnya juga gitu. Ya bagusnya gitu kalau nikah muda itu ya pertama pemahaman agamanya harus harus ada dulu gitu, artinya buat kedepannya itu udah ada fondasi yang buat dibangun gitu kan. Terus ya orang tua itu ya nggak asal nikahkan anaknya juga gitu, terutama orang tua harus paham dulu bagaimana punya fondasi tentang pengetahuan tentang agama gitu, sehingga ketika anaknya ini tuh udah menikah gitu, udah lepas gitu tanggung jawabnya, bisa membiarkan lah gitu. Kemudian ada juga Anda pernah mendengar gitu tentang bagaimana pendapat tentang nikah muda gitu ya. Sebenarnya sih kalau misalnya anak itu udah pengen nikah gitu, terus orang tuanya itu sebenarnya kalau sebenarnya mampu ya maka harus dinikahkan, tapi nggak langsung dilepas gitu tanggung jawabnya, artinya harus dibimbing dulu. Makanya penting juga bagi orang tua itu harus pemahaman agamanya juga gitu, sehingga anak ini tuh walaupun nikahnya muda nggak keliru gitu ke depannya, sehingga tidak timbulnya perceraian. Ya bagaimana menjelaskan kepada orang tuanya itu ya kembali ke orang tuanya gitu, harus belajar gitu sebelum kalau mau menikahkan anaknya menikah muda gitu, harus menjelaskan pemahaman juga kepada anaknya. Sebelum membiarkan melepaskan anaknya ya orang tuanya harus tahu dulu, kemudian mengajarkan kepada anaknya. Mungkin gitu sih dari saya. Mungkin Kokoh tuh yang mengalami nama itu. Oke, ada yang lain? Silahkan. Saya tambahkan lah, Ustaz. Ya, silahkan Bang Ilyas. Mas Ilyas kan tapi muda kan Mas ya? Iya, jadi belajar. Barangkali dapat istri muda gitu loh, itu juga. Jadi nggak masalah kan Mas gitu loh. Saya sudah nggak muda, tapi barangkali itu dapat yang lebih muda kan nggak apa-apa gitu. Oke, silakan Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sih intinya saya ngambil pendapat dari buku dari pendidikan agama Islam yang dikarang oleh Dr. Abdullah Nasihin Ulwan. Di situ ada hadis yang mengatakan takhayyaru dinu tofikum wa ankihul akifa'u. Jadi seleksilah kalian dalam memilih seorang pasangan gitu, langsung karena pasangan tersebut merupakan, kalau saya terjemahkan yang saya maksudnya karena pasangan tersebut akan berpengaruh pada kalian semuanya. Jadi yang saya pahami dari hadis ini sebenarnya yang menjadi dasar kita dalam berkeluarga itu sebenarnya ya diri kita sendiri dalam memilih pasangan gitu. Karena pasangan itu akan mempengaruhi seluruh aspeknya gitu. Jadi kalau kalian memilih pasangan yang salah, maka ujungnya juga akan salah gitu. Dan juga kalian, karena pada saat kalian memilih pasangan tersebut akan berpengaruh gitu, pengaruhnya sangat kuat pada anak kalian, karena pendidikan yang akan diberikan pada anak kalian atau sebaliknya gitu kan. Contohnya kita dapat contohnya dari segi pendidikan kurang istri kita, atau sebaliknya kita, karena akan berpengaruh juga. Lebih baik sih yang sama-sama lah gitu, maksudnya kalau sama-sama belajar gitu. Kalau kalian belajar agama Islam, ikut agama gitu, maksudnya sambil belajar, karena akan berpengaruh gitu, berpengaruh pada pendidikan yang akan diterapkan orang tuanya pada anaknya gitu. Jadi pengaruh yang besar itu ya dari dalam diri kita gitu ya kan. Dalam ilmu pendidikan juga, atau yang dulu kita bahas, sesungguhnya ya Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum jika kaumnya itu mengubah dirinya gitu.
Jadi ini korelasinya itu ya diri kita yang akan menjadi tolak ukurnya gitu, atau fondasinya, bahwa jangan salah memilih dalam jodoh. Ini mohon maaf, bukunya saya baca. Itu saja, pendidikan anak akan berpengaruh. Jadi bukan karena salah anak ya, bukan gitu. Walaupun si ibunya sudah bercerai, itu yang pasti yang akan disalahkan itu orang tuanya, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu adalah yang menjadi tanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Jadi baik laki-laki baik perempuan ya akan jadi tanggung jawabnya gitu. Jangan berpikir habis cerai anak ditinggalin, enggak, karena di situ masih ada masih ada darah dagingnya, bukan hukum secara alamiah atau secara hukum alam bahwa ya udah lepas aja, enggak, karena akan menjadi tanggung jawabnya. Itu saja. Terima kasih. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Bang Ilyas. Oke. Yang lain boleh kalau mau nambah pengalaman atau pengetahuan, tekad. Ya, silakan Mas Adi. Mana mau nambahin nggak ada suara. Itu jadi dia nikah dengan niat ya untuk menjalankan sunnah dan ingin menciptakan generasi pemuda atau anak-anak bangsa yang soleh-solehah untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa, agama, dan negara. Itu sangat jarang. Kenapa? Karena kebanyakan dari pemuda-pemudi dia nikah muda, pertama mungkin karena nafsu, karena dia syahwat yang menggebu-gebu, sehingga ketimbang kita berdosa, udahlah kita nikah aja. Dengan landasan dia nikah tanpa adanya ilmu, yang penting lu suka, gue suka, mau, ada duit, nikah kita. Seperti itu. Mengakibatkan ya tadi yang dibilang oleh Sirai, banyak pasangan nikah muda-mudi akhirnya putus tengah jalan, sampai dia punya anak bahkan dia bisa putus gitu kan, karena nggak didasari dengan keimanan dan ketakwaan di awalnya. Seperti itu sih yang saya lihat. Jadi faktornya ya sebisa mungkin jangan hanya karena nafsu aja. Nah, sebuah syahwat nafsu dan nyatin hal itu aja kapanpun gitu kan. Karena kalau nikah niatnya udah beda, insya Allah ke depan juga beda juga. Itu sih pandangan saya sih yang saya lihat ya. Intinya Mas Adi setuju nggak nikah muda? Setuju nggak nikah muda? Oke, yang lain silakan. Mbak Mega. Intinya dia Putri Novianti berpengalaman baru. Adi di mana, Di? Ini Mbak Mega itu, Mbak Mega katanya mau nikah muda dia gitu loh. Adi lagi di mana? Ayo. Udah hilang. Ya, kalau menurut Wati, faktornya bukan cuma tentang usia sih, karena yang udah berumur, yang udah matang istilahnya secara usia pun nggak ada jaminan untuk ilmunya udah cukup atau dia nggak akan ada perceraian, itu nggak ada. Jadi tergantung ke pribadi masing-masing sih, bukan merasa gimana ya. Putri umurnya berapa Putri? 22 Ustadz. Oh, 22, sudah matang banget itu. Belum. Udah matang banget, wajahnya kelihatan kok. Ya Allah, wow, Ustadz gitu banget. Iya, kalau nggak kelihatan kan hantu gitu loh. Bener juga sih. Oke, teman-teman yang lain yang mau nikah muda, saya siap mencarikan duda atau mencarikan pusaka. Oke. Mbak Mega, tadi mau ngomong kok katanya kok. J, ungkapin J. Saya sudah kaya, Ustaz. Oke, ada lagi? Mau nikah muda nggak, Mbak? Gimana, Ustaz? Mau nikah muda nggak? Nggak tahu. Sekarang sudah berapa tahun?
Umurnya? Ya. Pakai nanya sini Ustaz. Dua-dua Ustaz. Ya, dua-dua itu sudah nggak muda gitu loh. Makanya Ini muda lah Ustaz. ya muda tapi nggak terlalu muda. Kalau tulisan untuk film-film tertentu kan 17 tahun ke atas. Nah, kalau 17 tahun ke bawah itu masih muda. Tapi kalau 17 tahun ke atas sudah tidak muda gitu loh. Oh iya berarti. Makanya disegerakan ya. Insya Allah. Insya Allah. Kalau nggak ada minta istikharah nanti. Kalau sudah ada disegerakan malam Lailatul Qadar aja. Nanti saya bantu nyari penghulunya, saya nyari tempatnya, kemudian nyari jamaah yang mau mendoakan. Syaratnya ngasih sahur bersama ya. Jamaah itikaf bisa yang jadi pesertanya. Oke, ada tanggapan lain, masukan lain atau pertanyaan lain? Masih ada beberapa menit ini. Kelompok 1 besok aja ya jadinya ya. Kelompok yang ketiga tadi. Harus siap ya besok. Ini yang nggak masuk siapa dulu? Saya tanya itu. Siska. Nadhiratun Naifah. Nauzoratun Nazifah ini angkatan. Maaf, Ustaz. Nauzoratun Nazifah di data ada. Maksudnya ada. Di data 2017. Iya, di data antum ada, Ustaz. Karena dia belum gabung di grup kelas kayak. Iya, belum menghubungi saya juga gitu loh. Jadi saya nggak tahu nomor teleponnya gitu loh. Saya ada nih sepertinya. Ya, undang aja Mas masuk grup kalau ini. Terus siapa lagi yang nggak ada ini? Sebentar, Ahmad Sofyan ada ya? Ibnu Ubaidillah ada? Nidaul Hasanah ada nggak? Nidaul Hasanah? Ada. Ada Ustaz. Oke, terus Siska nggak ada. Khairunisa ada? Ada. Ada. Irsal Sabila ada. Budi Chandra ada. Ayu Widianingrum ada. Terus siapa lagi nih yang nggak ada? Ini teman kita jumlahnya 24, tapi yang ikut 21. Siapa ya? Ustaz, di learning kita absen juga nggak Ustaz? Ya, hari ini nggak, Pak? Pertemuan kelima hari ya Ustaz? Oh, hari ini nggak usah. Hari ini. Karena kemarin kan udah 2 kali. Jadi absennya itu sesuai jadwal aja, Bu, meskipun kita 2 kali. Jadi nanti kalau misalnya nggak ada tatap muka, kita tetap absen gitu loh. Oh. Ya. Ini pertemuan keempat harusnya ya? Udah. Ya, ini udah saya absen, makanya ini kan yang nggak ada siapa coba ini. Sebentar ya. Nauzoratun Nazifah, Ustaz. Maaf. Irsal Sabila belum bergabung kayaknya tadi sempat keluar lah. Oh, Irsal Sabila. Terus sinyalnya kayaknya tadi nggak bagus. Iya. Saiful Anwar, Ustaz. Kayak sinyalnya juga sama. Saiful barusan Anwar. Ada, barusan. Iya, ada. Irsal Sabila, Mas. Ya, Irsal. Oke, ya pas berarti. Siska, Naudziratun Nazifah, Saiful, terus Irsal Sabila ya. Oke. Ya, kembali ke ini ya. Ke pertanyaannya. Bentar, kok ini siapa? Pulang kerja. Oke, Mbak Ayu silahkan pulang kerja. Nanti sambil nyiapin buka ya. Kalau pas maghrib di jalan ya sambil makan. Nah, jadi teman-teman itu prinsip-prinsip kurikulum yang tadi diterapkan, disampaikan oleh pemakalah. Gitu. Itu yang penting ketika kita melakukan aktivitas apa saja, gitu, aktivitas apa saja itu ya ngajar, ya
ceramah, ya menuntut ilmu, ya mengajari ilmu, itu tanamkan. Satu, harus ada aspek perbaikan rohani atau hati. Ya. Kenapa ini penting? Karena segala sesuatu itu diawali dengan niat. Maka ketika salah niat, maka salah tujuan. Ketika salah tujuan, tidak bakal sampai. Nah, kemudian ketika menghidupkan minat untuk menuntut ilmu, menunaikan kewajiban untuk menuntut ilmu, itu yang paling pertama digugah harus minat. Ya, teman-teman kalau sudah lulus S1, gitu loh, tanamkan dari sekarang, saya harus nikah, ya betul. Tapi untuk melanjutkan ke S2 itu harus. Caranya gini, pengalaman saya, gitu loh. Jangan cari sekolah yang saklek dengan dengan biaya, misalnya S2 yang negeri. Itu teman-teman nanti akan kerepotan kalau sambil bekerja. Karena ketika telat sehari itu resikonya mereka harus cuti, ya. Nah, cari perguruan tinggi yang dalam tanda kutip swasta, tapi kualitasnya menengah. Menengah itu artinya ya jangan terlalu buruk gitu loh. Tapi syukur-syukur menengah dan arahnya menuju yang baik. Dan dia memiliki toleransi tentang administrasi. Saya bisa sebutkan salah satunya UIJ dan PTIK ya. UIJ itu teman-teman nggak bayar pun, yang penting di awal itu siapkan biaya untuk masuk biaya pertama itu semester pertama masuk, selebihnya biar Tuhan yang menggerakkan gitu loh. Jadi kalau kita jalan kok mentok ada tembok gitu loh, nanti kita doa aja bisa tiba-tiba ada gempa gitu loh, temboknya roboh, tiba-tiba ada batunya itu dilempar karena gempa gitu loh, atau ada orang yang menolong gitu loh, menolong itu tiba-tiba ada helikopter dari atas gitu loh, ditarik, kita kan bisa loncat, bisa keluar dari situ. Nah, barang siapa mencari jalan, ya dia akan ketemu jalan gitu loh. Barang siapa berjalan, dia akan sampai pada tujuan. Itu prinsipnya ya. Jadi baik di S2 maupun S3 itu kewajiban kita itu hanya menyiapkan dana yang pertama kali masuk. Selebihnya biar Tuhan yang mencarikan gitu loh. Ibaratnya kayak gitu. Kalau kita sudah punya niat dan tekad. Jadi nggak usah kalau nanti saya nikah bagaimana gitu loh. Ya nikah juga gitu loh. Nikah yang pertama itu yang penting punya modal ke KUA sama mahar gitu loh. Sama ke mertua gitu loh. Selebihnya gitu loh untuk nanti nyari makan buat istri, buat mertua, buat yang lainnya itu urusan Tuhan lah gitu loh ya. Jadi insya Allah gampang. Yang penting mahar, biaya KUA sama biaya untuk resepsi. Kalau sekarang ya beli kambing 2 lah gitu. Kambing 2 itu 3 juta kali 2 ya. Ya kalau beli 2 mungkin 5 juta cukup, sama beli yang lain gitu. Udah cukup gitu ya. Itu salah satunya. Jadi mencari ilmu itu kenapa Allah akan bantu, karena seluruh makhluk selain manusia itu juga mendoakan para penuntut ilmu dan orang yang mengajar. Jadi walaupun kita kesulitan kayak apapun, insya Allah ada solusinya. Banyak pengalaman dari teman-teman kita, ustadz-ustadz kita yang harus pergi ke tanah seberang, kemudian mereka nggak punya apa-apa di sana, oleh Allah dikasih jalan, ketemu dengan orang, awalnya mungkin jadi pembantu pekerja, akhirnya juga bisa lulus. Gitu. Kenapa? Karena seluruh makhluk ya, itu mendoakan orang yang menuntut ilmu, sampai-sampai seandainya hutang pun dan tidak bisa membayar, dia meninggal, yang orang yang menuntut ilmu itu dijamin dibebaskan oleh Allah ketika hari mahsyar. Itu ada dalam kitab Tambihul Ghafilin. Kenapa? Karena dia masuk asnaf orang yang menerima zakat. Ibnu Sabil ya, atau Sabilillah gitu. Jadi ya termasuk orang yang mau nikah itu untuk menjaga kehormatan gitu loh. Enggak punya, sudah ngepet ini. Calon sudah mau banget itu. Tapi kita mau datang ragu, jangan-jangan ditolak, jangan-jangan nggak punya uang, jangan-jangan utang mas gitu loh. Tiba-tiba setelah malam pertama meninggal gitu loh, utangnya masih gitu loh. Kelak hari kiamat itu jangan khawatir gitu loh, Allah yang akan menanggung, karena
ini sudah bagian dari syariat gitu loh. Kan ada 4 yang ditanggung oleh Allah itu, termasuk yang menjaminkan dirinya untuk membangun masjid, membangun pesantren, hutangnya dia tanggung, belum sempat membayar, meninggal, ya itu juga akan dijamin oleh Allah. Jadi jangan khawatir, termasuk teman-teman yang menuntut ilmu maupun menikah. Nikah muda bagus, yang penting punya keyakinan, punya modal, punya tekad, niatnya bukan hanya menunaikan kewajiban, tapi juga mendidik. Karena orang menikah itu harus terus belajar, ya, belajar mencari nafkah, belajar memahami calon, belajar menyesuaikan diri dengan keluarga pasangan, belajar mendidik anak ketika sudah punya anak, dan terus itu selamanya. Nah, di situ proses belajar itu yang kemudian oleh Allah mengundang makhluk-makhluk lain untuk mendoakan, gitu loh. Jadi jangan khawatir, gitu. Saya dukung. Kalau nggak punya duit, saya carikan cara nikah tanpa duit, gitu ya. Yang penting maharnya angtarodin minkum. Nah, ke KUA itu Mas, kalau nikahnya di KUA, harinya hari kerja, itu nggak bayar, gitu loh. Cuma ngasih penghulu ya sama petugas yang bantu di situ berapa, itu seikhlasnya. Tidak ada biaya administrasi 600.000 yang disetorkan ke penghasilan penghasilan bukan pajak negara, itu nggak ada, gitu loh. Kalau nikahnya di KUA dan hari kerja. Kalau nikahnya di rumah kemudian hari libur, itu ada 600.000. Nah, 600.000 itu kan ya kalau kita nabung sebulan dapatlah, sebulan itu dapat istri loh, nabung loh, gitu loh. Sah, gitu loh. Jadi disampaikan, gitu ya. Nah, itu yang pertama, nikah muda itu yang penting kita siap menerima seluruh konsekuensi, ya termasuk penderitaan. Sebab begini, kalau kita lihat pohon pisang, itu ketika ditanam pertama kali itu dia mungkin akan layu, bahkan mungkin hampir mati, gitu loh. Di samping kekurangan air, di samping cuaca, di samping yang lainnya, gitu. Itu ujian bagi orang yang menikah 5 tahun pertama. Maka angka perceraian itu cenderung meningkat pada 5 tahun awal pernikahan. Nah, bukan jaminan pula setelah 5 tahun, tetapi angka yang paling tinggi itu setelah 5 tahun sebelum 5 tahun pernikahan. Tapi sebelum itu, gitu loh, di kita itu memang persiapan kurang. Nah, kemudian tingkat penataan ekonomi itu juga memang masih bermasalah. Nah, belum ada konseling-konseling yang mengarahkan anak-anak muda setelah kuliah atau pas kuliah itu untuk menata bagaimana mempersiapkan masa depan. Memang di samping juga terbatasnya pekerjaan, lapangan pekerjaan bagi kita, gitu loh. Pengajian-pengajian di masjid yang mengarahkan pada bidang ekonomi itu wawasannya yang berkaitan dengan ekonomi itu kecil, gitu loh. Bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengatur cash flow, uang masuk dan keluar, gitu. Itu harusnya diajarkan. Tapi sampai saat ini pengajian di masjid itu masih berorientasi kepada surgaistis, ya. Pokoknya yang berkaitan dengan surga dan nerakaistis, gitu. Yang berkaitan dengan neraka, pahala dan dosa, itu. Jadi hal yang berkaitan dengan kehidupan seperti pernikahan, perencanaan perekonomian itu harusnya dibahas dari sisi sisi keislaman, sisi Al-Qur'an, sisi hadis. Makanya teman-teman ke depan, gitu loh, ketika nanti sudah S1 lanjutkan ke S2, syukur-syukur nyari istri yang bisa mengkuliahkan S2, gitu loh. Atau nyari suami yang mengizinkan kuliah S2 dan mau membiayai. Nah, itu setengah dari surga, gitu loh. Yaitu salah satunya, jangan khawatir, ya. Kalau ada kesulitan, gitu loh. Kesulitan itu bagian dari hidup. Semua orang mengalami, gitu loh. Termasuk kesulitan nyari jodoh, kesulitan perekonomian, kesulitan yang lainnya, gitu loh. Nah, itu wajar lah. Itu ya kira-kira tentang materi. Kalau Imam Syafi'i di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, beliau itu mendefinisikan 2 ilmu yang wajib dipelajari.
Satu, ilmu berkaitan dengan hukum keseharian, al-hal gitu loh, ilmu hal itu isinya ilmu fikih ya, dan ilmu yang berkaitan dengan keseharian, ekonomi dan kesehatan itu hukumnya wajib ya. Ilmu fikih maupun syariat yang berkaitan dengan ibadah keseharian kita itu hukumnya wajib. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita berzakat, berpuasa, haji, atau yang berkaitan dengan ekonomi, bagaimana kita mencari uang, uangnya yang halal, bagaimana kita mentasarufkannya. Kemudian ketika berkaitan dengan muamalah, kita ke bank, kita juga harus tahu ilmunya. Itu yang dimaksud dengan al-ulum al-ahwal, ilmu yang berkaitan dengan diri. Itu yang wajib dipelajari, termasuk ilmu kesehatan ya. Orang puasa biar tidak kena mah, biar tidak kena sakit, itu cara bukanya pakai apa dulu. Jangan langsung makan yang pedes-pedes gitu loh. Nah, itu juga diatur, itu namanya ilmu al-hal. Nah, dalam ilmu apa? Dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu Syekh Az-Zarnuji mengutip pendapat Imam Syafi'i kayak gitu. Ya. Jadi sehat itu wajib karena sehat itu bisa mendukung orang untuk beraktivitas dan ibadah. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan fardu kifayah yang kemungkinannya hanya sewaktu-waktu bisa dipakai atau dibutuhkan. Ya seperti tadi Mas, ilmu tentang nikah. Sebelum kita nikah itu hukumnya fardu kifayah Mas. Ilmu tentang kematian. Bukan sebelum kita mati gitu. Sebelum orang yang ada di sekitar kita ada yang meninggal, nah, kita dianjurkan untuk belajar. Tapi itu bisa dibagi secara kolektif. Artinya saya belajar tentang ilmu mengkafani, ya, saya biar yang belajar tentang doanya. Orang yang berdoa di depan jenazah itu juga karena ketakutan mati juga, itu juga jarang yang berani gitu loh. Orang yang mentalkin gitu loh. Doa di atas kuburan itu tidak semua orang berani gitu. Nah, anak-anak UIJ itu nanti kalau tidak ada ustadznya, mereka yang maju gitu loh. Mas Chandra itu mungkin akan didorong atau ditendang gitu, udah ke depan gitu kalau nggak ada ustadznya gitu loh. Itu salah satunya. Kenapa? Karena kuliahnya di Universitas Islam. Kalau universitas umum enggak bakalan ditarik gitu loh. Makanya doa-doa yang penting gitu loh. Ya, kira-kira doa kematian, doa orang habis lahiran, doa syukuran, atau doa yang gampang itu doa yang umum Mas. Itu harus hafal dan fasih. 1 atau 3 doa gitu loh Mas. Nanti kalau misalnya nggak ada ustadznya, kita yang dianu doanya meyakinkan. Kalau doanya meyakinkan gitu loh. Amplopnya tebal Mas gitu loh. Itu hanya konsekuensi gitu. Oke, itu aja ya teman-teman. Sudah hampir maghrib. 1 menit lagi. Mohon maaf, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Jangan lupa teman-teman besok yang masih 1 kali lagi berarti ya. Yang maju berarti 1 makalah aja, nggak usah 2 makalah. Kita tetap sampai 6 kali pertemuan, berarti besok sekali lagi. Kalau absen masih 2 kali lagi ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Barakallah. Terima kasih Ustaz.